Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Miskianti SPD ED CGP Angkatan 11 dari UPT ED 1 Sumberjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Saya akan memaparkan tugas 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan refleksi, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Kesimpulan dan pemikiran KHD, pendidikan dan pengajaran tidak sama. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak hubungannya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat kurang baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, sekarang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan hanya terbatas transfer materi pelajaran saja. Guru hanya menganggap ketuntasan pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka hanya mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, guru beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau sering disebut teacher center. Sebelumnya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang diajarkan, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Pembelajaran menggunakan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru seharusnya sebagai fasilitator
dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibat murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru itu memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid serta berusaha menjadi teladan murid baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.